Yes. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan kakak, Kak Pramita. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar, kesebangunan, dan juga kongruensi segitiga. Tonton videonya sampai selesai ya. Baik, materi pertama yaitu ada bangun datar. Adapun pengertian dari bangun datar yaitu adalah bidang datar dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Adapun macam-macam dari bangun datar, yang pertama yaitu persegi tiga, yang kedua ada persegi, yang ketiga ada persegi panjang, yang keempat ada trapesium, yang kelima ada lingkaran, yang keenam ada jajar genjang, dan yang ketujuh ada belah ketupat. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari bangun datar. Yang pertama yaitu ada ruas garis atau sisi, di mana ruas garis atau sisi adalah garis yang saling terhubung pada sebuah bangun datar. Sekarang kita perhatikan bangun datar di samping, di mana AB, BC, CD, dan juga DA merupakan sisi atau ruas garis. Adapun bagian-bagian yang kedua yaitu ada sudut. Sudut adalah bagian pojok pada bangun datar. Kita perhatikan gambar di mana sudut yang termasuk sudut yaitu ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Adapun penjelasan dari macam-macam bangun datar yang kakak sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada persegi. Ada contoh gambar dari persegi yaitu seperti berikut. Yaitu ada bentuk persegi yang kakak beri nama persegi A, B, C, D. Adapun sifat-sifat dari persegi, yang pertama mempunyai 4 sisi sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi DA. Yang kedua yaitu membentuk sudut siku-siku 90 derajat, baik di sudut B, sudut A, maupun sudut D. Yang ketiga, mempunyai dua diagonal panjang yang saling tegak lurus. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, ini merupakan contoh persegi panjang dan kakak beri nama persegi panjang A, B, C, D. Nah, adapun sifat-sifat dari persegi panjang, yang pertama mempunyai 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Yang kedua, terdiri dari 2 pasang sisi sejajar sama panjang, yaitu sisi AD sama panjang dengan sisi BC, dan sisi DC sama panjang dengan sisi AB. Yang ketiga yaitu membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Dan yang keempat mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Selanjutnya ada segitiga. Nah, berikut ada gambar dari segitiga yang kakak beri nama segitiga ABC. Adapun sifat-sifat dari segitiga, yang pertama mempunyai 3 sisi, yaitu sisi AC, sisi AB, dan sisi BC. Selanjutnya memiliki 3 sudut, yaitu sudut A, sudut C, dan sudut B. Nah, apabila dijumlahkan ketiga sudutnya akan memiliki total besar sudut yaitu 180 derajat. Yang kedua ada jajar genjang. Nah, berikut adalah gambar dari jajar genjang yang kakak beri nama jajar genjang A, B, C, D. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, di mana sisi AB berhadapan dengan sisi BC yaitu sama panjang.
Adapun sisi AD berhadapan dengan sisi BC sama panjang juga. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, di mana sudut A berhadapan dengan sudut C yaitu sama besar, dan sudut B yang berhadapan dengan sudut D saling berhadapan juga sama besar. Yang ketiga yaitu diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Penjelasan bangun datar selanjutnya yaitu ada belah ketupat. Nah, berikut adalah gambar belah ketupat yang diberi nama A, B, C, D. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama mempunyai 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi CB sama dengan sisi BA sama dengan sisi AD sama dengan sisi CD. Yang kedua, memiliki pasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut B berhadapan dengan sudut D sama besar, dan sudut C berhadapan dengan sudut A sama besar. Yang kedua, kedua diagonal saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Selanjutnya ada layang-layang. Berikut adalah gambar dari layang-layang yang diberi nama layang-layang A, B, C, D. Adapun sifat-sifat dari layang-layang, yang pertama mempunyai dua pasang sisi sama panjang, yaitu sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Yang kedua, AB sama panjang dengan sisi BC. Yang kedua, mempunyai sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama besar dengan sudut C. Yang ketiga, kedua diagonal saling tegak lurus, yaitu diagonal AC tegak lurus dengan BD. Ada trapesium. Berikut adalah gambar dari trapesium, yaitu trapesium ABCD. Adapun sifat-sifat dari trapesium, yang pertama mempunyai sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC. Yang kedua, sudut di antara sisi sejajar sama besar, yaitu 180 derajat. Selanjutnya ada lingkaran. Berikut adalah gambar dari lingkaran, di mana lingkaran itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, mempunyai satu sisi yang berbentuk lengkung. Yang kedua, tidak memiliki sudut. Yang ketiga, memiliki titik pusat, dan garis dari titik pusat disebut dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan yang kedua, yaitu yang keempat, gabungan dari jari-jari tersebut disebut sebagai diameter lingkaran. Adapun contoh-contoh dari semua bangun datar yang sudah kakak jelaskan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada bingkai foto, yaitu merupakan contoh dari persegi. Ada papan tulis yang merupakan contoh dari persegi panjang. Ada jam yang merupakan contoh dari lingkaran. Ada tas yang merupakan contoh dari trapesium. Ada penghapus yang merupakan contoh dari jajar genjang. Ada rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk seperti belah ketupat yang merupakan contoh dari belah ketupat sendiri. Dan ada gambar layang-layang yang merupakan contoh dari bangun datar layang-layang. Baik, materi selanjutnya ada kesebangunan. Adapun pengertian dari kesebangunan adalah dua bangun datar yang memiliki sudut atau bentuk yang sama dan ukuran yang sebanding. Adapun syarat-syarat dari kesebangunan, yang pertama memiliki bentuk yang sama. Yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangunan itu memiliki perbandingan senilai. Berikut adalah contoh dari kesebangunan. Kakak memiliki dua buah bangun datar. Pertanyaannya, apakah kedua bangun datar ini sebangun? Jadi adik-adik, untuk menentukan
apakah kedua bangun datar ini sebangun? Harus memenuhi syarat-syarat yang telah kakak jelaskan tadi. Nah, dari kedua bangun datar tersebut, kakak mendapatkan beberapa pernyataan. Yang pertama, dari kedua bangun datar tersebut memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Yang kedua, memiliki sudut yang sama, yaitu siku-siku. Yang ketiga, perhatikan pada sisi-sisi pada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH, di mana sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, sedangkan sisi AD bersesuaian dengan sisi EH. Nah, yang keempat yaitu panjang sisi-sisinya bersesuaian. Dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai, di mana sisi EF sebanding dengan AB yaitu 6 berbanding 12, sedangkan EH berbanding dengan sisi AD yaitu 4/8. Apabila disederhanakan mendapatkan hasil pecahan yang sama yaitu 1/2. Nah, dapat disimpulkan dari pernyataan yang didapatkan jika kedua bangun datar tersebut sebangun karena memenuhi syarat-syarat dari kesebangunan. Materi selanjutnya ada kongruensi segitiga. Adapun pengertian dari kongruensi segitiga yaitu adalah dua bangun datar segitiga yang memiliki besar sudut dan ukuran yang sama. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga sama panjang. Yang kedua, dua sisi pada segitiga pertama harus bersesuaian pada segitiga kedua dan sudut apitnya harus sama besar. Adapun contoh dari kongruensi segitiga yaitu kakak memiliki dua buah segitiga. Pertanyaannya, apakah kedua buah segitiga ini termasuk kongruen? Nah, dari kedua segitiga ini, kakak mendapatkan beberapa pernyataan di mana sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, sudut I sama dengan sudut Z, dan panjang sisi GH sama dengan panjang sisi XY, panjang sisi GI sama dengan panjang sisi XZ, dan panjang sisi HI sama dengan panjang sisi YZ. Dari kedua pernyataan itu didapatkan jika segitiga GHI dan segitiga XYZ memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, segitiga GHI dan segitiga XYZ memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini berarti segitiga GHI dan XYZ memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, adik-adik semua, bagaimana video pembelajaran tadi? Menyenangkan bukan? Kakak harap video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik semua dalam memahami bangun datar, bangunan, dan juga kongruensi segitiga. Nah, akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan kakak akhiri dengan suara Santi. Om Santi Santi. Sampai berjumpa di video selanjutnya.